Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari langsung kita buka surahnya 58. Surah 58 ayatnya 11. Baik, sudah ketemu? Dah, mari kita baca bersama-sama ayat 11 surah 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 minggu yang lalu telah sama-sama kita baca, telah bersama hayati bersama ayat Al-Qur'anul Karim, bahwa kitab suci Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pastikan bahwa Quran diturunkan kepada nabi kita itu penuh dengan keberkahan, banyak kebaikan, banyak keberkahan yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Maka Allah perintahkan pada kita agar kita tadabbur, belajar, menghayati, memahami, dan juga terutama mengamalkan ayat-ayat suci, ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai pedoman kita, sebagai landasan hidup kita, sehingga kehidupan kita dijamin oleh Allah selamat, baik di dunia terlebih kelak di akhirat, insya Allah. Maka sampai Allah tanya, afala yatadabbarunal Qur'an, kan begitu kemarin. Ada nggak di antara kalian, di antara kita ini sebenarnya mau tadabbur, mau belajar, mau menghayati, mau memahami ayat-ayat yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran atau tidak? Am ala qulubin afqaluha, atau memang ada di antara kalian atau di antara kita hatinya itu sudah tertutup. Nah, karena tertutup, nggak kepengen namanya ngaji, nggak kepengen namanya tadabbur, nggak kepengen namanya baca, nggak kepengen namanya dengerin. Itu kemungkinan. Yang tanya siapa? Yang tanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khusus orang-orang yang beriman, wabil khusus kita semua jamaah Masjid Nur Islam, Allah panggil dengan gamblang dan jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kalian semua orang-orang yang beriman, khususnya jamaah Masjid Nur Islam, Allah panggil. Jadi kita dipanggil secara khusus, secara spesial oleh Allah. Dipanggil. Jadi nggak sembarangan orang dipanggil. Yang manggil siapa? Allah.
Idza qila, bahasa yang paling gampang, kalau dibilangin, kalau dikandani, kalau dituturi gitu. Lakum, kepada kalian, kepada diantara kita semua. Jadi kalau ada yang bilang pada kita, ada yang ngasih tahu kepada kita, baik info pribadi, japri, atau info grup dan lain sebagainya, pengumuman Jumat misalnya, maghrib, isya misalnya, diumumin, dikasih tahu kepada kita. Apa pemberitaan atau pengasih taunya Allah Subhanahu wa taala? Tafassahu, kalian semua, di antara kita semua, luangkan waktu, jangan sok sibuk, jangan sok banyak kerjaan, jangan sok acting. Nah, tuh bahasa kitanya. Jadi Allah yang nyuruh luangin waktu, jangan merasa nggak punya waktu. Waktu yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kata cuma waktu, seluruh diri kita dan alam jagat, bumi, langit, dan seluruh isinya dari Allah, ciptaan Allah. Apalagi cuman kita. Nah, ini khusus kita dikasih tahu. Kalian, jamaah Nur Islam, luangin waktu. Jangan merasa nggak punya waktu, jangan merasa sibuk, jangan sok. Yang bilang Allah, ini corong nyampein apa yang Allah firmankan dalam surah 58 ayat 11. Disuruh luangin waktu oleh Allah untuk apa? Fil majalisi, hadir di majlis Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis ilmu, majlis zikir, majlis ta'lim, pengajian umum, pengajian rutin mingguan, bulanan, dan lain sebagainya. Pokoknya majlis, terutama majlis yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang khususnya majlis ta'lim. Yang kita omongin Quran, berarti majlis kajian Al-Quran, majlis pengajian Al-Quran. Allah perintahkan luangin waktu untuk ngaji Quran, ringkasnya gitu. Jangan merasa sibuk, jangan merasa pinter, jangan merasa sok. Jangan merasa nggak punya waktu. Coba habis maghrib pulang ngapain kira-kira? Wallahu a'lam. Masing-masing di antara kita nggak ada yang tahu. Apa pulang ke rumah langsung sibuk main handphone? Wallahu a'lam. Langsung Instagraman, Facebookan, chattingan, dan lain sebagainya? Wallahu a'lam. Nonton sinetron, zikir, tahmid, takbir? Wallahu a'lam. Hubuan, ya wallahu a'lam. Macam-macam, mana tahu kita, orang udah keluar dari masjid. Tapi yang ini ayat jelas, kalian, kita, luangin waktu untuk Allah. Caranya hadir di majlisnya Allah. Di antara majlisnya Allah, majlis taklim, majlis kajian, terutama kitab sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak majlis. Malam Jumat ada majlis, malam Ahad ada majlis, malam Sabtu ada majlis, dan juga hari-hari yang lainnya ada. Nah, itu Allah perintahkan 1 kali 24 jam luangkan waktu kita. Gak usah semua 24 jamnya untuk Allah, enggak semua. Ya majlis dimulainya adanya kapan gitu? Sekarang malam Ahad. Nah, ada majlis tuh kata Allah, luangin waktu. Hadir di situ. Perintah siapa? Perintah Allah. 58 Al-Mujadalah ayat 11.
Maka diperintahkan Allah, fafsahu, ayo kalian semua luangin waktu kalian. Sampai Allah perkuat, luangin waktumu, waktu dari aku. Maka sampai Nabi pernah mengatakan, al waktu kasayfi, waktu itu seperti pedang tajam, cepat, kilat, jalan terus. 1 kali 2 menit jalan terus tuh. Nggak ada sekarang setengah 7 tahu-tahu jam 6 lagi itu. Enggak, lanjut kecuali jamnya mati, tetap di situ. Waktu seperti pedang. Nah, idza lam taqta qata'a, kalau kita nggak bisa memotong-motong waktu, memilah-milah waktu, mempergunakan waktu, ngatur waktu, kita kelindes waktu. Jadi waktu ada pengajian jalan terus kita mah nggak pernah nongol, ketinggalan, kelewatan, ketinggal sepur lah. Jadi ada kebaikan, ada taklim ketinggalan, ada jamaah ketinggalan, ada yasinan ketinggalan. Kenapa? Nggak bisa ngatur waktu, sibuk dengan segala urusannya sendiri, apalagi urusan duniawi. Ya Allah. Maka saya mau bilang, fafsahu, cepat luangin waktu. Nah, kalau dibalik kayak tadi, jangan merasa nggak punya waktu, jangan merasa sibuk, jangan udah merasa ya pinter misalnya. Jadi hadir di majelis sekalipun udah pernah, tetap hadir. Sekalipun udah pernah 1000 kali hadir, nggak ada yang rugi. Karena kehadiran kita, langkah kita, niat kita, duduk kita, seluruhnya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun pahala amal kebaikan kita semua. Coba, yang janji Allah. Jadi mana ada hadir kita sia-sia? Nggak ada. Apalagi sudah benar-benar diniatin karena Allah. Nawaitu lillah, saya niat karena Allah. Saya niat hadir di majlis talim karena Allah. Saya hadir di majlis tahlil karena Allah. Saya hadir di majlis zikir karena Allah. Itu Allah tidak akan sia-siakan. Sekalipun dihadir di majlis itu sampai ngantuk-ngantuk misalnya, jadi tetap dapat ganjaran, tetap dapat pahala. Nah, yafsah, ini jawabannya. Jangan khawatir saudaraku jamaah, bapak dan ibu jamaah sekalian, kita meluangkan waktu sebentar dari habis maghrib sampai isya, kan sekitar antara 1 jaman lah ya. Kita peruntukkan, kita niatkan untuk Allah, hadir di majlisnya Allah, majlis taklim misalnya, karena Allah. Itu jangan kita berpikir, waduh 1 jam rugi nanti saya. Kalau saya udah pakai untuk mempersiapkan dagangan saya besok, sejam lumayan itu. Tapi kalau ketinggalan sejam, rugi saya. Itu yang ada di pikiran kita. Allah udah janji jawabannya. Jadi kalau kita benar-benar meluangkan waktu untuk Allah, hadir di majlisnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yafsah, Allah berjanji akan meluaskan Allah Subhanahu wa ta'ala lakum, untuk kita. Berapa waktu yang kita tinggalkan? Anggaplah misalnya kita ini pedagang. Kita siapkan bikin baksonya misalnya ya, untuk besok sejam. Kita niat untuk ngaji di majlis taklim Masjid Nur Islam. Sejamnya yang kita untuk Allah akan Allah ganti. Caranya banyak. Jadi kita merasa ya berpikir-pikiran kotor lah ya. Misalnya itu kalau sejam saya hadir, itu lumayan itu.
aturan dia ngelindirin bakso dapat sampai 120 150 butir, tapi sejam saya lewat ketinggalan, ntar kemalaman saya ngantuk misalnya. Allah ganti, nggak taunya nggak ngaruh, ngantuk juga enggak, sehat walafiat iya, kuat iya. Nggak taunya datang telepon pesanan, tahu chatting, tahu telepon langsung pesen bakso sebanyak 200 porsi. Masya Allah. Itu cara Allah ganti. Jadi cara Allah ganti, jangan kita pikir bagaimana caranya, gampang banget. Belum yang lainnya, wah mau rapat mengenai tender ini, tender itu, pembangunan ini, pembangunan itu. Waktunya ngaji malam Ahad, ba'da maghrib di Masjid Nur Islam, kajian kitab suci Al-Quran. Bismillah, hadir. Rapat saya tunda, biarin nanti saya dengerin laporan saja. Nggak taunya apa yang terjadi. Memang sudah Allah peruntukkan bahwa tender itu akan diberikan kepada orang yang hadir ikut kajian Al-Quran. Jadi cara Allah nggak sulit-sulit amat, gampang banget. Yang dagang laris, semoga juga malah berkah, rezekinya melimpah dan lain sebagainya. Karena apa? Allah yang janji. Jadi waktu yang kita sediakan, pergunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, akan Allah ganti, diluaskan, diluangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nggak bakalan ngajinya tuh sampai lama gitu. Tahu-tahu habis maghrib jebul-jebul selesai jam 10 malam mungkin. Nah, Isya juga udah kelar. Makanya ayat selanjutnya, wa idza qila, kalau dibilangin, dikasih tahu, unshuzu, stoplah, bubarlah, selesailah. Jangan nongkrong terus, jangan duduk terus, pengajian udah selesai mas, bapak ibu jamaah sekalian Masjid Nur Islam. Fansuzu, bubar. Saya nggak mau bubar. Saya pengen ngaji terus. Orang ngajinya udah selesai, ngapain masih duduk terus gitu. Maka diperintahkan kalau disuruh bubar, udah bubar. Apalagi ada berkatnya, bubar, angkat berkatnya, bawa pulang. Misalnya, ya kan ya. Jadi nggak mungkin ngadeblok terus. Maka dulu kan ada tuh salah satu sahabat ahli sholat, pagi sholat, jam berada itu suruh, dan lagi duha, ya kan. Terus dzikir tahmid, baca Quran terus sampai ketemu zuhur, sholat zuhur, sampai lupa, nggak makan, nggak kerja, nggak apa. Sama Rasulullah ditegur, mas, situ punya keluarga, anak istri punya, pulang, suruh pulang. Jadi ada waktunya ibadah, ada waktunya zikir, ada waktunya juga ngurusin kewajiban kepada keluarga. Makanya bahasanya kalau dia suruh bubar, bubar. Jangan maksain diri. Enggak, saya masih pengen zikir. Biarin yang lain pada pulang mah. Kalau perlu saya nginep di Masjid Nur Islam misalnya. Jelas ayatnya. Suruh bubar ya bubar, selesai ya selesai. Jangan maksain diri di luar waktu yang sudah ditentukan. Pengajian sampai jam 7, selesai jam 7. Jangan sok kayaknya rajin gitu. Ntar saya jam 8 baru pulang. Masjid pintunya ntar udah ditutup. Maka yarfa akan mengangkat Allah subhanahu wa ta'ala alladzina, kepada orang-orang amanu, orang-orang yang beriman. Yang mana? Yang tadi ngeluangin waktu untuk hadir di majelis ilmunya Allah, majelis-majelisnya Allah. Orang yang bubar kalau disuruh bubar. Orang yang meluangkan waktunya benar-benar diniati untuk Allah subhanahu wa ta'ala, majelis ilmu apapun, terutama ilmu agama, Allah akan angkatnya. Minkum, di antara kalian, di antara kita. Tidak hanya itu, walladzina, dan orang-orang utu, di mana orang-orang itu, ya orang-orang yang beriman tentunya, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-ilma, ilmu.
Jadi duduknya di majelis ilmu, duduknya di majelis zikir, duduknya di majelis pengajian umum, majelis taklim dan lain sebagainya, nggak sia-sia. Ento ilmu, kasil ilmu, tambah ilmu. Masya Allah. Itu namanya Allah angkat harkat derajatnya. Ngangkat Allah harkat derajat kita, darajatin, nggak tanggung-tanggung, berlipat-lipat derajat yang Allah angkat untuk kita. Jadi ini saya contohkan gini, ada orang sederhana, dia seneng hadiri majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, majelis taklim, seneng, pokoknya nggak pernah ketinggalan. Nah, Allah janji akan Allah angkat harkat derajatnya. Tadinya jalan itu orang, dengan dia istiqomah hadiri majelis ilmunya Allah, majelis taklim, majelis zikir, majelis selawat dan lain sebagainya, kebeli sepeda. Sebulan, 2 bulan, Allah angkat lagi. Kasihan dia, capek dia, bisa bengkak tuh kaki kalau tiap ngaji, tiap hadir jalan kaki, ada yang naik sepeda. Allah tingkatkan, beli motor. Alhamdulillah. Wah, motor kayak saingannya ketat itu. Ada NMAX, ada macam-macam. Nggak taunya besok bulan kemudian beli mobil. Itu baru 1 kendaraan. Ngontrak, istiqomah dalam majlis. Nggak taunya lama-lama kontrakan itu kebeli. Lama-lama sebelahnya kebayar, lama-lama jadi luas, Allah angkat. Yang usaha juga gitu, usahanya meningkat, tambah besar, tambah maju. Aduh, jadi kalau Allah ngangkat harkat derajat kita, dia pasti. Apalagi ahli Al-Quran. Coba itu ahli Al-Quran di Mekah contohnya. Itu imam-imam rata-rata hafizul Quran semua, Pak. Itu Masya Allah gajinya sangat-sangat besar sebenarnya. Fasilitasnya sangat-sangat mewah. Tinggal di istana, tinggal di hotel. Siapa yang nyediain? Raja yang nyediain. Yang di Madinah, yang di Makkah, ya Allah. Nah, sekarang kembali ke kita, bagaimana dengan kita? Wallahu a'lam. Beda lah kalau di kita. Jadi Allah yang janji, wallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala, bima, dengan apapun, ta'malun, yang kalian, yang kita kerjakan, khabir, tahu. Allah maha tahu atas apapun yang kita kerjakan. Dikasih tahu, dikandani, dibilangin, suruh ngeluangin waktu oleh Allah, hadiri majlisnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu si anu mah orangnya benar-benar rajin, tahu Allah. Si anu mah setengah-setengah, ragu dia hadir enggak, akhirnya enggak hadir misalnya. Si anu mah benar-benar dibilangin enggak dibilangin podo ae rata toko juga, tahu Allah. Wah, si anu mah rajin itu orang, cuman sayang ngantuan misalnya, tahu Allah. Jadi apapun Allah tahu. Jangan salah kita. Jadi nggak ada yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekalian, jangan sampai Allah telah memberikan segala-galanya untuk kita, baik dalam diri kita, mata kita, penglihatan, pendengaran kita, hati kita, pikiran kita. Jangan sampai itu semua diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sia-sia. Kenapa sia-sia? Kita nggak pakai untuk hadir di majlisnya Allah, melihat Quran, mendengarkan Quran, mengkaji Al-Quran. Mari kita buka surahnya, surah 46. Ustaz, ya. Sebelum lanjut, saya ada tanya dikit. Ini kan diawali dengan seruan kepada orang beriman. Untuk memberikan waktu untuk menghadiri majelis, ini kan sifatnya perintah. Apakah bobot perintah ini sama dengan bobot perintah sholat,
zakat, haji, dan rukun-rukun Islam yang lain. Apakah bobotnya sama seperti itu? Kedua, berarti kalau kita nggak menjalankan, kalau bobotnya berarti di situ ada dosa. Di situ ada dosa sekali, di situ ada dosa. Apakah dosanya juga sepadan dengan apa yang kita meninggalkan sholat dan kita tidak menjalankan? Jadi apa kira-kira sebobot gitu? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ngaji hukumnya wajib. Segala perintah yang diperintahkan oleh Allah hukumnya wajib. Berarti kalau nggak dikerjakan dosa. Nah, kalau untuk melihat itu semua kembali kepada asal usulnya atau usul fikih, nanti ada asbabun nuzulnya, ayat ada. Tapi yang jelas perintah ngaji itu sudah sangat jelas sekali bahwa perintah ngaji hukumnya adalah wajib. Berarti yang nggak ngaji jelas dosa. Maka ancamannya banyak itu. Nanti berkaitan dengan ayat yang lain, masya Allah, lahum adzabun azim, lahum adzabun mubin, banyak itu ayatnya. Dianggap yajhaduna bi ayatillah, termasuk ayat yang sekarang kita baca. Ini jawabannya, mari kita baca. Ancaman Allah Subhanahu wa taala yang enggak mau ngaji. Surah 46 ayat 26. Sudah ketemu? Sudah ya, dekat itu, enggak jauh. Baik, mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannahum fi ma'im makkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Ini ayat menguatin apa yang tadi barusan saya sampaikan. Jadi di Adz-Dzariyat di sana jelas surah 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak bikin kita manusia dan juga jin hanya satu tujuannya, mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian pada Allah itu banyak. Enggak sholat saja, enggak puasa saja, enggak zakat saja, enggak haji saja, termasuk juga ngaji. Jadi ngaji kan wajib. Sampai Nabi menegaskan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi ngaji, belajar ilmu, apalagi ilmu agama, wajib hukumnya. Berarti namanya wajib. Kalau nggak dilaksanakan dosa. Kita nggak ngaji sampai nggak bisa baca Quran, dosa itu seumur umur. Makanya harus ngaji sampai kita bisa. Sekalipun belum bisa kita meninggal dunia. Ada Pak. Jadi ada orang ngaji nggak bisa sampai meninggal dunia. Itu justru malah sampai terbata-batanya, susahnya dia belajar kitab suci Al-Quran, titung loro, double. Ada ekstra bonus pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Maha Adil, jangan khawatir aku susah, ojo putus asa, walatai asumir, banyak ayatnya itu. Tetap ngaji, ora iso-iso, ora apa-apa. Yang penting istiqomah, tekun, ulet, sabar. Nggak taunya ada di antara hamba Allah sampai dia meninggal dunia, urung lulus, bahasa kasarnya urung iso. Ganjarannya wis disiapke oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adil Allah. Maka ayat ini ngasih tahu kepada kita, walaqad makkannahum.
Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kokoh teguh kepada kita semua. Fima, dalam segala hal atau dalam sesuatu, immakkannakum, kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala memang ingin meneguhkan kita, menguatkan kita, mensejahterakan kita, memakmurkan kita, fihi, di dalam segala hal, badan sehat walafiat, kerjaan ada, rumah ada, keluarga ada, anak ada, rezeki ada, ya Allah. Yang ngasih siapa? Allah. Lah kalau Allah udah ngasih semua kayak gitu, dipanggil disuruh ngeluangin waktu untuk Allah, hadir di majlisnya Allah, kok nggak mau misalnya? Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah bilang, waja'alna, kalian semua, kita semua sudah aku berikan, sudah aku jadikan, aku kasih lahum untuk mereka semua, diantaranya termasuk kita semua. Apa? Sam'an, kasih pendengaran, wa absaron, dikasih penglihatan mata, telinga, wa afidatan, dikasih hati, termasuk akal pikiran. Berarti kan semakin sempurna kita, nggak hanya lahiriah, batiniah, semua Allah kasih. Hidup sehat juga, ya kan, kasih rezeki juga, dilengkapi pendengaran, penglihatan, hati, pikiran, masya Allah. Didandanin pakai baju ganteng, cantik, macam-macam dah, pokoknya komplit. Tapi sayang, ada di antara orang, jadi nggak semua ya, fama auna, alangkah sayangnya, kenapa? Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, anhum, dari di antara mereka termasuk kita. Apanya? Sam'uhum, kupinge ora ana gunane. Diwaca Quran emoh ngrungokke, nggak mau dengerin, tutup, jegrek. Mending denger lagu handphone daripada dengerin ayat-ayat Al-Quran misalnya. Tutup kupingnya, pakai sumpel, apa itu namanya, headset atau apa itu. Wala absaruhum, Allah kasih mata, matanya orang no gunane, asik melototin koran aja, melototin handphone aja, Instagram, Facebook aja, TV aja, bola aja misalnya. Giliran melototin Quran, muter-muter, ngantuk-ngantuk, bubuk beneran. Itu ada Pak orang begitu. Jadi kalau udah ngelihat ayat-ayat Allah, ada di antara matanya itu malah ngantuk, merasa liar katanya. Apa sih liar? Itu tulisannya udah mana kecil misalnya gitu kan. Jadi nggak kelihatan, jadi muter-muter katanya. Makanya Allah bilang, sayang matanya ora ana gunane. Giliran lihat ayat Allah, malah dia bilang muter-muter, malah nggak betah, malah ngantuk. Ada TV, pindah channelnya, siarannya ganti yang bukan siaran ayat-ayat Al-Quran. Wala afidatuhum, dan juga nggak ada gunanya pula, nggak ada manfaat pula afidatuhum, hatinya, akal pikirannya nggak mau ngaji, nggak mau memahami, nggak mau tadabur, nggak mau tadzakur atau mudzakarah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bilang ora ana gunane. Dikai mata, dikai kuping, dikai ati, pikiran, sayang, kabeh ora ana gunane. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Yang bilang Allah. Itu manusa ana dunya iki, kata Allah, ana sing kaya iki. Makanya kalau kita diberi istiqomah, bisa hadir ngeluangin waktu, alhamdulillah. Jangan sombong, Pak. Jangan sombong. Alhamdulillah ya Allah, semoga sehat, semoga kuat. Jadi kuping kita ada manfaatnya, dengerin, mata kita bareng-bareng tadi bacakan ada gunanya, hati kita manteng sama-sama memahaminya, berarti bareng-bareng kita ini. Jangan sampai seperti ini nggak ada gunanya.
Kenapa Allah bilang begitu? Min syai'in, sedikit pun nggak ada gunanya. Kenapa? Sibuk dengan duniawi. Saking sibuknya kupingnya, dia mau dengar kalau ada untungnya. Mata juga gitu, dia mau lihat kalau ada untungnya. Lihat ayat Quran, orang no untungnya, moh misalnya. Hati juga gitu. Alah, udah itu susah pakai bahasa Arab, saya nggak mudeng, baca juga susah, semakin puyeng dia misalnya. Jadi kalau Allah udah buka seseorang, sebenarnya jadi gampang semua. Allah kalau udah memberikan hidayah pada seseorang, yasrah sadrah, Allah buka hatinya, sehingga ngelihat seneng, dengerin seneng, mengkaji seneng. Makanya ini dianggap begitu. Kenapa? Jawabannya irkanu, dianggap gak ada manfaatnya matanya, penglihatan, kupingnya, pendengaran, hatinya dan akal pikirannya gak ada guna. Kenapa? Karena yajhaduna, banyak mengingkari. Jadi mengingkari itu gimana? Nggak dipakai, nggak digunain gitu lah. Itu namanya ingkar. Bahasa Arabnya jahada, yajhadun. Bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah. Ini ayatnya. Dengan ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Nggak mau dengerin, nggak mau baca, nggak mau ngeliat, nggak mau mahamin. Susah. Bahasa Arab. Saya juga nggak bisa, nggak tahu tuh gimana tuh Arab tuh gimana, bengkok sana bengkok sini, pusing misalnya. Nah, maka akan rugi, wahaqo, dan akan hancur, akan lebur bihim, apapun yang ada pada mereka, termasuk diantaranya kita. Kalau kita sampai mata kita, pendengaran kita, hati kita, akal pikiran kita nggak ada gunanya, nggak dipakai untuk. Yang kuping mendengarkan ayat-ayat kitab suci Al-Quran, yang mata membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yang hati, yang pikiran menelaah, memahami ayat-ayat kitab suci Al-Quran, akan hancur nantinya, akan rugi nantinya, akan nyesel nantinya. Apapun kanu, di mana di antara mereka, di antara kita, bihi, dengan sesuatu tersebut, yastahziun, ngeledek, ngenyek, ngolok-ngolok, mencaci maki, dan lain sebagainya. Jadi kalau lihat ayat-ayat Quran, itu udah pernah, udah tahu saya, nggak ada gunanya misalnya. Itu namanya ngeledek, itu namanya menghina, itu namanya mencaci. Siapa sih gurunya? Cuma dikri misalnya. Itu nanti ada tuh di Quran tuh. Jadi kepada orangnya, pemilik sahibul Qurannya, harus kita hormati. Ada di Quran. Bahkan manggilnya saja harus yang sopan, yang santun. Jadi kita punya adab, punya tata krama pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kalah dengan jin. Tadi kan udah dibaca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak jadikan jin dan manusia untuk beribadah. Di antara bentuk ibadah, ngaji. Jin aja ngaji, Bapak dan Ibu. Ini mohon maaf nih, saya kasih tahu. Ini masjid kita luas nih. Kita mana ngelihat dia ada di sebelah mana, rupanya kayak apa. Tapi kalau ada ngaji, hadir dia. Ding ding ding. Ini kalau kita dikasih lihat sama Allah, masya Allah, penuh ini. Emang ada ayatnya Pak Ustaz? Ada. Masa ngapain saya ngarang? Dalam surah ini juga kita buka ayat selanjutnya itu 29. Loncat sampai 29. Sudah ya? Kita baca ayat 29-nya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Shadaqallahul azim. Masya Allah, semakin jelas. Wa idh sarafna, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kami hadirkan ilaika kepadamu, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafaron, sekelompok, segolongan, beberapa orang, berarti banyak Pak nih. Nggak ngeliat. Siapa? Minal jinni, yaitu orang atau makhluk Allah dari kalangan jin. Udah pernah lihat jin? Belum ya? Ada jin. Allah buat jin, Allah buat manusia, illa liya'budun, beribadah. Di antara ibadah ngaji. Nah, dulu Nabi pernah dihadirin jin. Kenapa dia ngaji? Kenapa dia hadir? Enggak taunya yastami'una, mereka para jin mendengarkan Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an. Ya Allah. Jadi kalau ada ngaji Pak jin tuh hadir. Datang dia. Datang Bang. Jadi kita ini nggak ngeliat nih di samping kita, sebelah kanan kiri kita, depan kita. Jangan-jangan ngomong sendiri ya. Ngomong siapa gitu. Jangan nyontek misalnya. Nggak ngeliat, memang halus dia. Halus ya. Makanya ada jin yang Islam, ada jin yang kafir. Ini jin, kita lihat etikanya. Nih dia, etika dia nih. Falamma hadaruhu, sampai merinding saya Pak. Ketika mereka para jin hadir, ya, hadir di mana? Ya di tempat majlis seperti ini, menghadiri adanya bacaan kitab suci Al-Quran. Qalu, salah satunya ngomong, mereka pada ngomong. Apa ngomongan mereka? Ansitu, ngasih tahu, orang ngaji, ngomong baik, diam, ada ngaji. Jin aja kayak begini, masa kita yang lebih mulia, sempurna, akal, pikiran, nafsu komplit segala-galanya, ngaji ngoceh wae, ngomong dewe, sakar pede, sibuk main handphone, so sibuk ya. Emang ada? Nggak tahu saya. Jin saja bilangin, saling ngingetin, ono ngaji, itu loh ngaji lagi diwaca, rungokno. Kan ada kan ayatnya, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Perintah Allah. Kalau Quran dibaca, diam. Jin kayak gitu udah ngamalin. Masa kita nggak mau ngamalin, kalah sama jin. Sedikit lagi ya. Hebatnya jin, habis ngaji, nih yang dilakukannya. Falamma qudiya, maka tatkala sudah rampung, sudah selesai pengajiannya, bacaan ayat-ayat kitab suci Al-Qur'annya, walau bubar dia, mulih dia ila qaumihim, kepada kelompoknya, kaumnya, sama-sama jin. Ngapain? Mundirin, kajian lagi, ceramah tuh, jadi ustadz. Siapa nih? Jinnya. Mundirin tuh ngasih peringatan. Nanti ayat selanjutnya lebih gamblang, insya Allah akan kita baca dan kaji bersama di waktu yang akan datang. Jin pulang kaji Pak, ngasih tahu teman-temannya, aku tadi habis ngaji dari Masjid Nur Islam, rungokno surah 46 ayat 29 begini loh, dikasih tahu.
Demikianlah taklim kita. Semoga Allah rahmati kita, berkahi kita, bimbing tuntun kita, hidayah kita, selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.